Hai semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensura Extra Chapter. Di sini kita akan diperlihatkan pelarian elegan Rimuru dan detektif Diablo. Pada pembahasan extra chapter ini, Mr. Q akan membahas poin-poin pentingnya saja. Dan langsung saja, mari kita mulai. From dust. Ini adalah peristiwa setelah peperangan 10 tahun yang lalu. Di sana terlihat Rimuru yang berada di mode slime-nya kini telah diperebutkan oleh Suna dan Sion. Meskipun Rimuru di sana memiliki energi yang sangat luar biasa, dia belum merasa itu bukanlah Rimuru sebenarnya, melainkan hanya keberadaan paralel Rimuru atau sebut saja klon Rimuru. Dengan instingnya, Diablo kemudian mencari tahu keberadaan Rimuru yang asli. Diablo kemudian bergegas menuju seseorang yang pasti tahu tentang keberadaan Rimuru. Itu adalah Zoe. Saat Diablo akan mengetuk pintu ruangan Zoe, tiba-tiba Souka menghadangnya dan berkata, "Zoe sama sedang sibuk, silakan datang lagi nanti." Diablo menjawab, "Kufufufu, apa kau ingin menyingkirkanku dengan paksa?" Diablo tersenyum dan mengeluarkan aura intimidasinya. Wajah Souka pun sangat ketakutan dan menggigit bibirnya. Tepat setelah itu, Zoe yang berada di dalam berkata, "Hentikan Diablo, jika kau ingin masuk, masuklah saja." Diablo pun masuk ke ruangan Zoe dan bertanya tentang keberadaan Rimuru. Zoe menjawab bahwa Rimuru berada di samping Suna dan Sion. Diablo mengatakan, "Apa kau bercanda Zoe? Di mana Rimuru yang asli sekarang? Bukankah kau terhubung dengannya?" Diablo bukanlah orang yang bisa ditipu. Zoe pun akhirnya menyerah kepada Diablo dan akan membawa Diablo ke dalam rencana Rimuru. Zoe kemudian memanggil Laples dan Tear yang ada di dalam rencana ini. Dan setelah itu, Zoe memberitahu kepada Diablo segala sesuatu tentang misi yang diterimanya dari Rimuru tanpa menyembunyikan apapun. Zoe berkata, bagian terpenting dari misi ini adalah untuk tidak membiarkan Sion, Suna, dan bahkan Milim mengetahui keberadaannya atau gerakannya. Karena terdapat sesuatu yang tidak beres di akademi, tujuan misi kali ini adalah pertama, menculik siswa yang naik pesawat dan membawa mereka ke pulau Maldolando. Misi Laples kali ini adalah berakting menjadi perompak udara yang akan menculik semua orang di pesawat dengan kapal terbangnya. Kedua, aku dan kau Diablo akan menginvestigasi masalah masing-masing di akademi. Dan di sisi lain, Rimuru telah menyamar menjadi seorang anak kecil yang berusia 15 tahun yang imut. Tubuhnya kali ini dirancang seperti manusia biasa yang memiliki energi sihir yang amat sedikit. Dengan itu, tidak akan ada orang yang menyadari bahwa dirinya ini adalah Raja Iblis Besar Rimuru. Tujuan Rimuru kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam forum pengembangan sihir dan sains gelapan yang diadakan di Ingracia. Dan di sana akan ada 3 akademi terbesar yang akan mengikuti forum itu, yaitu Akademi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tempest, Akademi Sintetis Ingracia, dan Akademi Investigasi Sihir dan Sains dari Kekaisaran Timur. Rimuru kini sedang berada di sebuah pesawat Tempest Airline yang akan menuju ke Ingracia. Di pesawat ini juga ada banyak siswa dari berbagai akademi di dalamnya. Suatu ketika, ada beberapa siswa bangsawan yang betapa sombongnya mengeluh keberatan karena diberi kursi yang sama dengan rakyat jelata. Siswa itu bernama Julius. Mendengar hal itu, ada beberapa siswa yang sangat terganggu dengan kesombongan Julius. Seorang berambut merah berkata, "Miskin ataupun kaya, itu tidak akan mempengaruhi keterampilanmu di akademi." Sebelum terjadi sebuah keributan, seorang guru mendekati mereka dan berkata, "Julius sama, aku akan menghukum murid-murid ini, jadi tolong tinggalkan mereka dan pergi ke ruang VIP." Meskipun pembuat masalahnya adalah Julius, tapi dia tetap dibela karena status bangsawannya. Rimuru yang melihat guru itu sangat kesal, karena itu adalah sebuah diskriminasi. Salah satu peraturan di akademi itu menyatakan bahwa semua siswa itu sama, baik miskin maupun kaya. Tapi,
Guru itu mencerminkan hal yang sangat melenceng dari peraturan. Melihat beberapa hal yang tidak beres di akademi, Rimuru berencana akan memperbaiki mereka. Dan setelah itu, muncullah seorang siswa yang duduk di samping Rimuru. Mereka pun berkenalan. Orang itu adalah siswa tahun keempat Akademi Investigasi Sihir dan Sains yang bernama Magnus. Sedangkan Rimuru memperkenalkan dirinya sebagai Satoru. Mereka pun saling berbincang-bincang satu sama lain. Namun tiba-tiba ada seorang cewek yang menghampiri mereka yang bernama Rosari. Rosari mengatakan bahwa sikap Rimuru kepada Magnus sangat kurang ajar. Rosari juga mengusir Rimuru untuk pindah ke kursi lain. Namun, Rimuru membantah Rosari dan tidak akan menyerahkan kursinya. Rosari berkata, "Kau akan menyesalinya." Rosari pun pergi dari tempat Rimuru. Rimuru pun sangat kesal kenapa banyak siswa yang tidak memiliki tata krama dan sopan santun di sini. Dan tiba-tiba, di dalam pesawat itu kini telah berada dalam keadaan darurat. Pesawat itu telah disabotase oleh perompak. Dan perompak itu adalah Laples yang memainkan perannya. Perompak itu berkata, "Ya hahaha, kalian para siswa berbakat akan kujadikan bawahanku dan menjadilah sesuka kalian." Setelah itu, ada beberapa guru yang melawan Laples, tapi mereka dikalahkan dengan mudah oleh Laples. Laples tertawa dan berkata, "Akulah yang terkuat, jangan pikir kalian mampu melawanku." Kapal terbang Laples kini telah dihubungkan dengan pesawat Tempest Airline. Dan dengan itu, semua siswa dan para guru digiring ke dalam kapal terbang Laples. Dan pada akhirnya, mereka telah tiba di sebuah pulau yang dihuni oleh beberapa monster di sana. Termasuk para guru dan penjaga, ada lebih dari 100 orang di sana. Beberapa guru tipe petarung mengeluarkan sebuah senjata untuk mengalahkan perompak itu, tapi mereka bukanlah tandingan Laples dan Tear. Semua guru pada akhirnya mengalami cedera yang sangat fatal. Para siswa pun berteriak ketakutan saat melihat guru mereka tak berdaya. Setelah itu, Laples akan mengumumkan sebuah permainan yang akan dimainkan di pulau ini. Laples menjentikan jarinya dan mengeluarkan sebuah gelang untuk dibagikan kepada semua siswa di sini. Gelang tersebut dapat mengukur kekuatan monster dan dapat melihat skor seseorang. Laples berkata, "Dengan bertahan hidup selama 1 minggu, kalian akan lulus menjadi bawahanku. Tetapi, aku akan menyingkirkan kalian yang memiliki skor di bawah 30 poin. Bunuhlah monster sebanyak mungkin dan saling bekerja samalah untuk meningkatkan poin kalian." Dan permainan pun dimulai. Laples pun pergi dari tempat ini. Di saat krisis ini, betapa mengejutkannya, seorang bangsawan sombong telah menyatukan semua siswa dengan sikap sombongnya. Meskipun Julius arogan dan sombong, tapi dia cukup rasional dan pintar juga. Setiap siswa kemudian membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan setiap kelompok dipimpin oleh Julius. Julius kemudian membagi kelompok dengan tugas masing-masing. 3 kelompok tipe petarung akan menyusuri pulau ini untuk mencari bantuan dan juga mencari poin. Dan kelompok yang tersisa akan menyiapkan makanan dan menjaga tempat tidur. Di satu sisi, Rimuru atau Satoru kini telah berada di dalam kelompok persediaan makanan. Dan dengan itu, operasi dimulai. Di sisi lain, investigasi juga akan segera dimulai. Diablo dan Zoe menekan energinya hingga seperti manusia pada umumnya. Kini mereka berjalan di kota mengenakan kemeja dan celana hitam biasa, tapi di mata orang, itu adalah jenis kain yang berkualitas yang sangat mahal. Para wanita yang melihat mereka sangat takjub dengan sosok 2 pria yang sangat tampan yang sedang berjalan. Itu adalah hal yang jarang terjadi. Bahkan di kantor pusat, tidak akan ada orang yang berani memandang Diablo. Mereka selalu menundukkan kepala mereka ketika melihat Diablo. Dan pada akhirnya, Diablo dan Zoe pun tiba di Akademi Tempest. Kepala sekolah Tempest kemudian melaporkan bahwa ada beberapa guru yang mengajar dengan membeda-bedakan status mereka. Guru-guru itu juga membawa penjaga berjubah putih untuk melindunginya. Dari situ Diablo dan Zoe mulai mengendus masalah di akademi dan akan menyelidiki orang di balik ini semua. Dari laporan Rimuru, seorang bernama Julius telah melenceng dari etikanya. Dan dengan itu, Zoe dan Diablo pun akan menyelidikinya. Diablo dan Zoe kini telah pergi ke Inggresia untuk menemui mantan Pangeran Elric.
Tidak peduli berapa banyak penjaga yang ingin mengusir Diablo, dan cukup dengan senyum Diablo, semua orang membeku ketakutan dan menyerah. Dan pada akhirnya, Diablo dan Zoe pun menemui Elric. Elric adalah saudara laki-laki Julius. Dan mereka pun berbincang-bincang satu sama lain. Dari situ, Diablo mengetahui bahwa dahulu raja sebelumnya telah dibunuh oleh Elric, sang pangeran. Elric juga dibantu oleh Rainer, pemimpin Grand Knight Order. Dan pada saat itu, pahlawan Masayuki telah menenangkan kekacauan dan kemarahan orang-orang. Karena negara dalam kekosongan kekuasaan, Ingracia kini berada di bawah pimpinan Komite Arbitrase Kebebasan. Itu adalah sejenis organisasi seperti PBB gitu Pak. Sementara itu, beberapa bangsawan tidak ingin diperintah oleh orang luar dan akan segera memulihkan anggota kerajaan. Karena itu, Julius, adik Elric, akan menanggung beban untuk menjadi pemimpin Ingracia nantinya. Semua orang menganggap Julius adalah pusat bagi mereka, sehingga itu mempengaruhi kepribadiannya sebagai bangsawan yang sombong. Bahkan, itu membuat para guru selalu membenarkan Julius meskipun itu adalah salah. Dan setelah itu, Elric bertanya, apakah saudaraku Julius berbuat salah? Diablo menjawab, di akademi tidak diizinkan membedakan status raja jelata ataupun bangsawan. Apa yang dilakukan adikmu Julius adalah salah, tapi para gurulah yang harus bertanggung jawab karena mereka mengizinkannya, dan sekolahlah yang harus disalahkan. Elric pun menundukkan kepalanya dan berkata, tolong bantulah adikku Julius. Dan setelah itu, Diablo dan Zoe pun pergi dari tempat ini. Dari ketidakstabilan Ingracia, Diablo merasa kerajaan Ingracia telah menjadi sasaran seseorang. Diablo pun akan menangkap orang ataupun organisasi yang telah merusak impian Tuan Rimuru. Jadi gini Pak, Rimuru ingin menciptakan di mana manusia dan monster bisa hidup berdampingan. Karena itulah, Rimuru menciptakan kurikulum di setiap akademi untuk mendidik siswa mereka rukun satu sama lain. Tidak melihat seseorang dari status mereka, rakyat jelata ataupun bangsawan, manusia ataupun monster. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu, yaitu kesetaraan. Sebagai mediator dunia, Rimuru ingin menciptakan sebuah perdamaian dengan mengubah cara berpikir manusia yang buruk itu. Berbeda dengan Guy yang akan membantai tanpa ampun, Rimuru di sini percaya bahwa manusia pasti mampu memahami satu sama lain. Meskipun itu adalah hal yang mustahil dicapai sepenuhnya, tapi itu akan mengurangi perpecahan. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。